Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Nah, seperti biasa aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia. Jadi aku mulai aktivitas aku di pagi hari. Jadi ceritanya aku mau masak dulu, masak buat menu makan siang ya teman-teman. Jadi di kulkas itu ada sisahan ayam sedikit, terus ada juga sisahan ceker, dan cekernya itu udah aku rebus ya teman-teman. Jadi di sini aku mau masak rendang ayam, dan kebetulan juga ada bumbu rendang di kulkas ya, karena kemarin tuh aku sempet mau buat rendang jengkol, tapi ternyata jengkolnya itu udah nggak bagus ya karena kelamaan nggak aku masak-masak. Jadinya ya udah deh, bumbunya karena udah terlanjur dibeli dan ada ayam juga, ya udah akhirnya bumbu rendangnya itu aku buat masak ayam rendang aja. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya. Nah, itu dia bumbu rendangnya itu udah aku tumis ya teman-teman. Jadi aku cuman beli sedikit aja bumbunya itu, cuman beli 3.000 ya. Tapi itu udah lumayan dapat banyak ya untuk porsi aku sih. Itu harganya 3.000 rupiah tadi. Nah, itu dia untuk ayamnya udah aku masukin, itu lagi aku aduk-aduk dulu. Dan setelah ini aku mau langsung masukin juga untuk cekernya. Jadi di kulkas ada sisahan ceker juga. Jadi sayang daripada nggak dimasak-masak ya, mubazir ntar yang ada malah apa ya, busuk atau gimana gitu kalau nggak dimasak-masak. Makanya ini aku sekalian aja aku mau masak rendang. Dan itu tadi pagi udah aku rebus untuk cekernya, jadi biar nggak terlalu lama juga buat masaknya ya teman-teman. Jadi ini dia udah agak empuk juga untuk cekernya, jadi ini masaknya tinggal sebentar aja, nggak terlalu lama banget. Dan tadi aku juga udah ada siapin untuk santannya, aku udah siapin santan encer dan santan kentalnya. Nah, ini dia yang aku tuang, ini adalah santan encernya dulu ya teman-teman. Jadi aku siapin santan itu dari satu butir kelapa yang ukuran kecil, itu kalau di sini harganya 3.000 rupiah, dan sama udah diparut gitu ya, jadinya nambah 500 rupiah kalau diparut, jadi 3.500 rupiah. Nah, itu dia rendang ayamnya itu lagi dimasak ya teman-teman. Dan itu aku tuang lagi untuk santan kentalnya. Jadi santan cairnya tadi kan udah mulai agak menyusut. Jadi langsung aja aku tuang untuk santan kentalnya. Dan gimana nih teman-teman, lagi pada masak apa buat menu makan siangnya? Boleh komen-komen di bawah ya. Dan itu dia rendang ayam aku udah mau mateng ya teman-teman. Nah, itu aku juga kasih gula dan garam ya. Jadi seperti biasa, aku kalau masak selalu aku tambahin gula. Jadi biar lebih enak aja menurut aku ya teman-teman. Soalnya lidah aku itu lidah Jawa ya teman-teman. Nah, itu dia untuk rendangnya udah mau matang, jadi aku nggak terlalu kering banget gitu. Karena aku memang kurang suka kalau rendang yang terlalu kering. Makanya ini untuk segini aja kuahnya itu udah aku angkat ya teman-teman. Jadi nggak sampai yang kering-kering banget gitu baru aku angkat. Nah, ini dia aku udah tuang dan jadinya itu agak banyak ya teman-teman. Karena cekernya itu juga agak lumayan banyak dan ayamnya juga nggak lumayan banyak juga, makanya itu jadi disatuin jadi agak lebih banyak dianya. Nah, ini jadi setelah masak rendang aku cuman masak satu menu aja, ayam rendang tadi, dan ini setelah masak aku langsung bersihin untuk area dapur ini. Jadi bukan hanya untuk area yang deket kompor, jadi aku sekalian mau bersih-bersih dapur juga ya teman-teman. Karena emang udah beberapa minggu nih nggak aku bersihin dari semenjak yang aku makeover dapur ini. Dan ini tadi karena aku masak rendang itu waktu rendangnya itu mendidih, dianya kan membludak gitu ya teman-teman, nyiprat-nyiprat gitu untuk bumbu rendangnya dari kuali itu nyiprat-nyiprat keluar sampai kena-kena ke dinding dapur aku dan kena-kena ke kompor juga. Jadi ini aku bersihin gitu.
Dan udah selesai tadi untuk area meja kompor. Lanjut ini aku bersihin untuk area meja dapur aku. Jadi sekalian untuk rak bumbu aku ini juga aku bersihin ya teman-teman. Jadi ini udah agak lumayan berdebu. Jadi aku turun-turunin dulu untuk bumbu-bumbunya. Sekalian aku bersihin, aku lap-lap juga untuk rak dapur aku ini. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi emang biasanya setelah masak itu emang selalu aku bersihin untuk dapur ini. Cuman itu biasanya bersihinnya tuh nggak keseluruhan ya, nggak sampai yang rak-raknya ini juga aku bersihin gitu. Jadi aku cuman bersihin untuk meja dapurnya aja. Dan ini karena emang udah lama makanya sekalian aja aku bersihin untuk rak-rak dapur, rak-rak meja dapur aku. Dan itu aku juga bersihin lap-lap untuk tempat minyak aku. Tuh udah aku bersihin, aku letakin lagi. Lanjut aku bersihin untuk area yang sebelahnya gitu ya teman-teman. Dan aku geserin dulu untuk barang-barangnya jadi biar lebih gampang lagi, lebih mudah lagi untuk ngebersihinnya, untuk mengelap-ngelapnya gitu. Dan ini juga untuk dinding-dinding dapurnya itu sekalian aku lap-lap juga ya teman-teman. Jadi seperti biasa aku kalau lap-lap itu bersihinnya itu cuman pakai semprotan ini doang. Jadi semprotan itu tuh isinya sabun pencuci piring ya, yang aku kasih sedikit air gitu. Dan lanjut, jadi untuk meja-meja dapur aku udah aku bersihin, udah aku lap-lap. Jadi lanjut aku mau bersihin untuk kolong meja dapur aku. Jadi di sini kelihatan untuk aib-aibnya ya teman-teman. Jadi di meja dapur aku ini aku letakin tadi ada minyak yang dijerigen, terus aku juga letakin stok beras aku itu, stok persediaan beras aku itu aku letakin di bawah situ. Terus juga ada panci-panci itu aku letakin di situ. Jadi eh ini aku mau bersihin dulu karena emang terakhir aku bersihin ini tuh waktu aku makeover dapur kemarin. Jadi sebenarnya kemarin-kemarin itu tuh aku sedikit males kalau untuk urusan ngebersihin kolong dapur ini ya teman-teman. Cuman semenjak aku makeover dapur ini kayaknya kok sayang kalau misalnya dibiar-biarin gitu. Karena kalau udah dibiar-biarin tuh kan pasti kotorannya tuh makin makin banyak, makin tebal gitu, makin susah dibersihin ya. Makanya ini aku ya udah bersihin aja mumpung kotorannya juga belum mengerikan banget gitu ya. Makanya ini aku cicil bersih-bersihin gitu. Dan ini lanjut, jadi ini meja kompor aku. Di sini aku letakin ada blender-blender. Jadi itu blender-blender yang jarang dipakai gitu ya teman-teman. Terus itu juga ada double pan, dan ada juga rice cooker itu yang jarang dipakai juga. Itu aku letakin di bawah situ ya teman-teman. Dan ini aku juga mau lap-lap dulu. Jadi di sini sengaja aku lap-lap karena belakangan kemarin tuh aku ngelihat ada tikus seliweran gitu ya teman-teman di dapur aku itu. Kayaknya kok geli ngelihatnya, makanya ini aku bersihin karena kalau misalnya nggak dibersih-bersihin itu kan pasti mereka ngerasa tempat ini kotor, pasti mereka ngerasa kalau misalnya itu juga dari bagian rumah dia gitu ya, kalau misalnya tempatnya ini kotor gitu. Makanya ini aku bersihin biar dia itu merasa kalau ini bukan rumah dia. Karena tikus itu kan suka banget kalau tempat yang kotor, yang jorok gitu ya teman-teman. Makanya ini aku bersihin aja. Dan itu udah aku letakin. Itu tadi stok bawang merah dan bawang putih aku juga aku letakin di bawah meja kompor aku. Nah ini setelah itu aku lanjut untuk sapu-sapu. Dan ini dia, ternyata di bawah kolong sini tuh ada kunyit ya teman-teman. Jadi mungkin si tikus itu ngambilin kunyit aku ya teman-teman. Pantesan kemarin itu aku sempat kehilangan. Perasaan baru beli kunyit tapi kok udah hilang, ternyata diambil sama si tikus. Dan lanjut, jadi tadi setelah udah selesai urusan dapur, aku lanjut mau angkat dulu pakaian aku. Jadi ini pakaian yang aku jemur kemarin sore, kemarin siang ya teman-teman. Jadi karena emang di tempat aku, di daerah aku ini cuacanya lagi mendung-mendung syahdu ya teman-teman. Jadi emang lagi nggak ada panas, makanya itu semalam itu belum kering, nggak aku angkat.
dan di pagi ini tuh baru kering. Makanya itu tadi baru aku angkat, dan lanjut setelah aku angkat pakaiannya ini lanjut aku berganti ya teman-teman, berganti pakaian lagi. Ini untuk pakaian-pakaian yang dijemur itu udah berganti. Ini aku lagi jemur pakaian yang baru aku cuci tadi. Dan ini walaupun sebenarnya cuacanya itu masih nggak bersahabat, masih mendung, cuman aku tetap aja aku ngejemur pakaian gitu ya, karena udah aku cuci. Kalau misalnya nggak dijemur ntar kan sayang banget gitu ya teman-teman ya, walaupun sebenarnya ini tuh lagi nggak ada panas. Nah, kalau di daerah teman-teman gimana nih, apakah cuacanya sama di seperti di Medan itu lagi mendung atau cuacanya cerah? Boleh komen-komen di bawah ya. Dan lanjut lagi, jadi aku udah selesai semuanya. Ini aku mau makan dulu ya teman-teman, karena paginya itu aku cuman sarapan roti doang. Jadi seperti biasa kalau sarapan roti itu nggak bertahan lama ya, itu sebentar aja udah terasa lapar. Ini masih jam 9 hampir ke jam 10 gitu. Ini udah aku ngerasain lapar gitu, makanya ini aku mau makan dulu karena emang udah pada matang juga untuk semua lauknya. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.